5. Oh. Ya guys, kita berada di Simpang 5. Widodo. Boneka ini sewu. Ini Pak. Masih dua yang Anu berapa? enggak pakai ayam. Dua. Oh, itu. 666. Yang nggak pakai ayam berapa? 1. Mau jawab Pinara? Oh. Tatap. Masya Allah. Enggak. Nggak pakai ayam? Iya, iya. Oh ya. Saya Minumnya apa, Pak? pakai ayam, nggak pakai ayam. Oh ya, aku aja nggak apa-apa. Udah deh, udah. Oh, yang kami itu ya dari Oh teman ya. Kalau pagi mau tengkleng ada enak. Sebelah situ depannya gubernuran ada tengkleng. namanya apa? Tengkleng sama Mas? Oh. Tengkleng apa? Bustaman. Bustaman. Maknyus. Halo. Simpang Limone ning dia kan, Simpang Limone. Ini Simpang 5. Oh, enggak masih tutup. Simpangnya siji. Simpangnya 1, 2, 3, 3. 4. Simpang 5. Masjid Jami ya bahasanya kan? Ya. Ngambil anu nggak Kang ini Kang kita kan? Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, ini Jateng kalau tadi Semarang. Ya. Ya, hampir sama. Kali masjid kelasnya Jateng. Oh. Ini lebih besar dari Islamic Center. Iya, gede. Kecilnya ya. Orang maksudnya Lebih gede. iki karo Islamic Center Jawa Tengah. Iya. Oh. Gede. Masjid Jami nggih Kang. Kami Jateng. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah. Biasanya kan kalau Masjid Jami kan dekat alun-alun ya, dekat alun-alun Kang ini Kang. Ada lagi Itu, nanti. Kauman itu. Kauman itu. Oh, Kauman ya. Itu masjid lama itu Jawane Wali Songo itu. Itu masjid besar. Masjid besar Semarang nih itu. Wali Songo pas zamannya anu ya. Sunan Kalijogo. Kalijogo. Ya. Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan umurnya sampai 200 tahun. Wow. Masa hidup? Nah, makanya sampai Sunan Pandanaran deh yang menanya. Masa hidup Sampai 200 tahun beliau. Gila wakola. Oh. Dengar-dengar gitu. Sejarahnya begitu. Iya, iya. Makanya budaya itu mengalami beberapa transisi. Kita lurus ya? Lurus bisa. Mentok Lurus ya. mana? Ini kalau Jumatan atau pas waktu Ya, Ramadan rame ya Kang ya? Oh, sini aja sore rame untuk lari itu. Oh. Jogging. Sore pagi. Ini Andiva ini Iya, muter sampai harus. 100 kali kamu di sini. Maraton ya. Ya, pace ya. Ya, istilah pace ya. Oh iya. Pace ya, istilah pace ya. Ya, pace ya, pace ya. Iya, pace. Udah lama ya?
Daerah mana namanya nih Kang sini Kang? Tawang. Tawang ya. Oh, ini kayak Surabaya kayak di anu ya. Iya. JMP. JMP iya, betul. Ini belok kiri. Tapi bangunannya mirip soalnya. betul kayak JMP. Iya, cuma JMP kan rame ya, Dit ya. Iya. Ini kan keramainya tadi di Simpang 5 malahan. Harusnya kota tua apa kota lama ya? Kota lama ya. Ini daerah kalau malam daerah rawan sini karena Oh, ya pusat premannya di sini. oh waduh. Harusnya di sini kota lama, harusnya maju nih Kang. Nah, yang dipusatkan nanti yang sebelah sana. Oh ada juga. Ya, ini pinggirnya. Oh ini pinggirnya. Tapi kota lama ya Kang ya? Masuk kota lama. Mungkin. Yang kanan tuh stasiun Tawang itu. Oh stasiun Tawang. Oh iya ya, yang sering kita lewati stasiun Tawang ini ya kalau. Bisa pulang sini, Pak. Oh ke sini ya Dit? Nah ini lah stasiun Tawang. Oh, Nah ini. Stasiun Tawang ini ya. Kalau turun di kiri sini. Turun sini saya kemarin. Oh, stasiun Tawang biasa nih kok misalnya teko Jakarta stasiun Tawang ya iki ya. Bisa masuk kota lama. Oh, kota lama. Oh. Iya, ini mirip JMP ya? Iya. Mirip ya. Syuting film banyak. Oh, ini ya. Ini Golden Tiger. Ini apa ini? Ini apa ini ya? Rumah makan. Oh, Hmm. Soalnya bangunannya lama, Iya, bangunannya kok. renovasi aja. Hah? Kenapa? Lama. Kan? Renovasi aja di Oh, renovasi ya? Klasik. Oh. Iya, kayak bangunan sejarah. Ya, mungkin Iya, kayak. Berarti nggak boleh dirombak ya, betul seperti JMP deh ya? Iya, Di JMP ya cuma renovasi aja. Tapi ini kepemilikannya tetap ini ya pemerintah ya? swasta. Oh, sebenarnya apa? milik perorangan sebenarnya, cuma sudah dibeli. Nah itu dia. Sebagian yang dibeli. Ini kan nggak boleh dibongkar. Iya nggak boleh dibongkar, cagar budaya. Mungkin cuma di ini aja ya, cat-cat kayak gitu aja ya Kang ya. Kemarin beberapa kali kan ini kerjasama sama Belanda ini. Oh, Ya, pihak Semarang sama Belanda, pemerintahan Belanda suruh sini terus dikasih bangunan baru loh ini. Kota lama ya, Kang ya. Sini itu kumpulnya orang-orang Cina sama orang Arab. Oh, sama ya. Kayak di iya sama. Surabaya, Ampel. Iya, Ampel. Ya, Ampel ya. Iya, iya, Ampel, iya. ya. Heeh. Kiri kanan kan? Kanan. Oh. Ini masuk kota lama ya, Kang ya? Iya, ini masuk kota lama. Itu tulisan Cina tuh ya. Iya, ada di atas tuh. Oh, iya, saya rumah makan, Pak. Kia masih ada? Kia Masih, Pak. masih ya? Kia Di mana? Di Surabaya? Enggak ada. Direnovasi lagi ada. Oh, renovasi. Ada. Diadakan lagi kok. Diadakan lagi. Di sebelah kanan ada gereja yang umurnya hampir 200 tahun. Wow. Yang mana? Nanti sebentar. Oh, 200 tahun ya? Gereja Belenduk. Istilahnya gereja Belenduk, tapi gereja 1775 apa ini? Ini besar ini rumahnya. Iya luas ya. Sebelah kanan lagi ada. Hmm? Kiri kanan masih ada. Iya, kita cuma Ini lewat kalau luaran malam- aja ya. Kalau malam tiap hari ramai gini berarti ya? Iya. Tiap hari. Sore sampai malam. Bukan pagi karena ada. malam minggu ya? Enggak, tiap hari. Dulu sebelum direnovasi seperti ini Di tempat mangkal BTS. Oh, dulu ya. Iya. Ini mulai kapan direnovasi, Kang? Hendi. Ya, 2 tahunan lah. Nah ini gereja Belenduk nih. Oh, ini ya. Nah ini gereja Belenduk. Pilarnya kan? Nah, ini gereja Belenduk. 200 tahun ya? Ini kayak aneh ya, Pak. Kayak Surabaya yang baru itu, Pak. Oh. Tunjungan ya. Iya, Tunjungan tunjungan. kan jalan kayak tadi jalan. Oh. Kota lama. IBC ada juga IBC nih. Ini kiri. IBC nih. Kita rumah belakangnya rumah. Masya Allah. Kita Tua ya. Oh, ada sepeda motor ini, Mas. Oh iya ya. Iya. Ada motor. Orang ini, Pak. Motor karena apa? Sepeda motor Jepang. Jepang apa? Kongkon iki. Cilik kon metu bareng. Kon gak Loh. gede dong kon lho. Kang, ini dibuat ini milik pribadi atau gimana ya? Ya, Ad- swasta. Awalnya milik pribadi. Terus? swasta. Terus swasta pribadi. Terus dibeli sama perusahaan. Terus ada yang diberi pemkot juga.
Tapi ini udah miliaran. Di sini itu tanah per meter City itu mungkin sudah 40 ini. Iya. Di Simpang 5 udah 80. Tapi per meter. kesepakatan walaupun milik pribadi nggak boleh di anu ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh di Tetap harus bentuknya seperti Nggak boleh ini ya. diaturkan kan, kayak cagar budaya kan. Cagar budaya. Bisa Ya. juga dia mau ditempati tidak bisa. Heeh. Ternyata masih bongkar Raisa ya wis Ya, loh. Buat. Warga. Tinggu parkirannya malah ada di sana. ketua tim Ketua. penggerak PKK kok lanang gitu. Apa Bojone to. Iki lurus apa piye iki? Lurus. Lurus ya. Nah ini jembatan Berok ini. Oh, jembatan Berok. Iya, jembatan Berok. Berok. Artinya apa, Kang? Atau sejarahnya apa, Kang? Jembatan ini, Kang? Brek nek nganu Oh, bruk. bahasa Belanda. Oh, bruk. Wong Jawa berok gitu ya. Berok. Bruk. Ya nek basa Jawane jane berok ki asline ki wong sing seneng ngising ning Oh, iya. Saya bruk. Nah, ini kantor posnya ya lama ini. Iya, kantor pos lama juga ya? Ini satu, keuangan sebelah lagi kantor pos itu. Ini tugu apa ini? Itu gua apa ini? No, Baru ini. titik nol. Ini. Ini. Titik nol Semarang ini. Sudah memang lama juga ini. Baru nih ini. Oh, tak kirain anu. Nih, kita senengannya gak di taman. Titik nol. Adanya Pertamina. Oh, ini pos ya. Ini yang Muhadi ya. Ya, pos Semarang pusatnya sini. Pusatnya ya. Bangunan lama juga ya. 200 tahunan ini juga. Berapa tahun, Kang? 200 tahun. Wah, hampir sama seperti gereja tadi, Kang ya. Bangunan lama. Ini bangunan lama juga ya. Ini kota tua kok. Semarang. Oh, ini ya yang ini Masjid Kauman ya. Enggak, itu bukan direnovasi. Apa? Ditutup sing Nganu apa namanya? Karena kalah saingan. Oh. Cina kan dulu di gang pinggir itu kan buka Oh. kuliner. Oh. Lalu kalah saingan dengan yang di sini, akhirnya minta sini ditutup. Ini renovasi. Wah, ora ta? Masjid Kauman ya. Ya ini Masjid Kauman. Oh. Ora, ngono. Tahun berapa ini Kang Masjid Kauman nih, Kang? Itu 600-an gitu. 600-an ya. Itu ada tulisannya di depan gerbang. Gerbangnya kan gerbangnya coba itu lihat tuh ada nggak ya? Masjid Kauman. Oh iya, itu ada tuh. 1000. yang atas sana. Kita kiri ya? Kanan. Oh kanan. Kanan. Di daerah Kampung Arab ya sini. Oh, Kampung Arab ya? Nah, Masjid Kauman. apa-apa banyak di sini. Berapa? 500 berarti. Sunan Jogo kan. Pusatnya di sini dulu. Ini ada pendidikan di belakang atau nggak? Gimana, Kang? Ada. Pondok Tafid. Pondok Tafid Tafid. ada, sekolahan ada. Kita lurus apa ngiri? Kiri. Kiri ya? Masya Allah. Di sini ini juga bangunan tua. Apa tua bukan ya? Yang ini. Pengusaha Pak Santoha itu ya, pengusaha Semarang yang punya tapi itu. Oke. Putra. Tapi bukan bangunan tua kayak di Ampel bukan ya? Kalau dekat Masjid Ampel kan banyak bangunan tua Ya, gitu. sebenarnya ini bangunan tua ini sebenarnya. Oh. Bangunan tua banyak. Saya dari kecil aja bangunannya seperti ini terus nih. Dalam? Dari kecil ya bangunannya seperti ini. Oh gitu. gini. Oh. Jalannya juga tidak dilebarkan. Iya. Gitu loh. Tetap Tapi ini aja. paling ya. Berarti kalau parkir mobil kalau pas pagi gimana nggak? Jadi Macet kanan juga. kiri. Macet. Di sini kiri-kiri. Iya. Oh, ya. Ada halaman buat parkir gitu. Berarti macet ya, berarti ya mungkin ya. Sering. Berarti pas kita nih di jalan malam hari nih kita di. Kalau siang hari udah macet. Dan untungnya ada gate kita nih gate. Yang bisa menunjukkan. Kalau kita mana tahu ini. Terus ya. Sini ya. Oh, berarti perbatasan ya bener ya kayak di Surabaya ya. Persis ya. Ampel sama Kia-Kia ya. Sebelah. Sebelahan ya. Nah, sini udah bangunan baru ya kayaknya ya Kang ya. Dulu ini pusat kota kan sini dulu. Oh, itu dia tuh. Sejarahnya gitu ya Kang ya. Tapi
Tapi di sini tuh pusat Nah, ini- pedagang orang Cina di sini. Oh. Pedagang semua Arab Cina, pedagang semua dia. Pedagang gede, gede semua. Dosen-dosen di sini. Oh. Terus mati ya. Ya. Terus mati lampu. Lah aku ini kan anu Oh, itu nama hotel tuh ya. Ini loh Bang, Tempat Pami kita. Jawa ini. Hah? Nah, ini. Oh ini. Pami Jawa Dul. Oh. Noman. Betul. Buka ya masih buka. Masih buka Pak. Nah, hotel. Masya Allah. Bade. Ini belaan ini hotel. Yang depan. Ini Bang. Yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah satu silaturahmi kali Kang Husni, kali Kang Bukhari. Matur sembah nuwun, nggih. Kang Bukhari kali Kang Husni. Ye, sempat sami-sami. Diajak Ya. muter-muter ya ke Semarang ya. Semarang. Jujur selama ini saya sama sekali kalau kota Semarang ya untuk muter-muternya baru pertama ini. Biasanya cuma lewat aja kan. Iya. Tadi kita kuliner di Simpang 5. ya, Simpang 5. terkenal dengan apa tadi? Gudeg ya, gudeg ayam tadi ya. Nasi Nasi liwet. ayam. Nasi liwet. Nasi ayam. Liwet ayam ya. Nasi ayam ya. Nasi ayam. Nasi ayam ya. Iya. Tadi itu yang ada yang jam 11 yang buka tadi Bu siapa? Sari ya. Yang ada Ya. tadi yang sempat nanya itu ya. Iya. Nasi liwet ayam ya. Ya. Oh. Terus habis itu kita muter lagi ke Masjid Agung. Masjid Agung ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Habis itu lanjut lagi ke Kota Lama. belum masjid tadi itu kan? Ya ke Kota Lama dulu. Oh, Kota Lama dulu. Iya. Enggak, sebelum ke masjid. Ya masjid Masjid besar Semarang iya, toh. Kota Lama Ke dulu. Kota ya. Lama Kota dulu. Lama dulu baru ke masjid Kauman. Kauman Semarang. Masjid besar Semarang. Masjid besar Semarang ya. Iya. Dekat dengan alun-alun ya. Ya. Setelah itu lanjut ke yang Pecinan. Pecinan ya. Pecinan. ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya sudah ya walaupun masih banyak yang harus kita ketahui lagi ya. Iya. Dan dinasnya Jawa Tengah ya. Amin. Amin, amin. Ya doanya. Doanya Amin. semoga terkabul. Terus saya kan kira-kira waktu itu pas di Tebu Ireng angkatan berapa nih saya bukan? Lulus tahun 94. Berarti 9194. 9194. 9194 itu kalau di Jakarta itu Bang Iko ya nggak kenal? Saya itu kurang Nggak, paham. Siapa paham. Jakarta ya Kang ya? Ya tadi itu Wahid itu ya, Deden tuh ya. Ya, Wahid, Deden, Deden, Rahmat, Rahmat ya. ya. Wilawati juga. Wilawati, ya. Wilawati ya. Ya. Ya Allah. Waktu itu kamar pinten G kan? G6. G6 ya. G6. G6 ya. Berarti 91 94 kita SMP ya Kang Buhari ya. Kita SMP kelas 94 itu kita SMA. Ya kita Kang Husni SMP toh? Kang Gusni SMA. Pokoknya kita kelas 1 SMP, dia kelas 1 SMA. Betul. Ya. Ya. Nah, sekamar waktu itu Kang. Sekamar. Sekamar. Ya, sekamar. Kamar. Sekamar ya. Kita waktu itu pas SMP ya Kang ya. Kita SMP kelas 1, Mas Gusni kelas 1 SMA. SMA. Waktu itu berarti waktu itu sekamar ya sama Ya, satu kamar, satu kamar. G4 ya. G6. G6 ya. G6. G itu di sebelahnya masjid ya. Ya, Ya, Al-Ghazali, Komplek Al-Ghazali. Komplek di G6 itu banyak Semarang ya, Bang? G6 itu G6 Semarang semua. Semarang. Semarang semua. Ya. Ya. Oh, waktu itu kalau Semarang di komplek apa aja, kamar apa aja kan? Kan kesis ya. G6 H1 N Oh, N K K ya. K ada. Ya. oh. Waktu itu kalau kesis itu mana aja? Kesis. Kesis Kesatuan Santri Indonesia Semarang. Ya, mana aja waktu itu? Untuk teritori daerahnya selain Semarang? Kendal. Kendal ya. Cuma Kendal ya, sama Semarang, Kabupaten Semarang. Oh, Ya. Semarang, cuma, ya. cuma Iya, itu, toh. itu aja. Iya. Iya. Kalau Batang sudah enggak ya? Kan Batang sudah beda, Pekalongan. Pekalongan ya? Maksudnya Pekalongan. Batang, Pekalongan, Pemalang itu. Ya. Maksudnya sudah beda. Apa itu ikut RIM, ikut yang Tegal?
Saya kurang paham. Kurang paham ya. Kurang Berarti paham. kalau kesis itu cuma sampai dengan Kendal aja. Iya. Berarti Kendal, kota, kabupaten. Kendal, Kabupaten Semarang, Ungaran. Oh, Ungaran. Ungaran itu Kabupaten Semarang itu kan Ungaran. Bilangnya Kabupaten Semarang kayaknya. Solo Tigo Meleburak ya. Ah, Solo Tigo, Magelang. Magelang enggak. Solo Tigo, ya waktu itu ya sempat Siap, masuk. Magelang. Magelang enggak masuk, enggak. Magelang ikutan. Saya enggak tahu kalau Magelang. Makanya itu. Jogja itu ada sendiri kan? Misalnya. Jogja ada sendiri, tapi kelompok santrinya kita enggak tahu kalau yang sana ya. Tapi kadang-kadang Magelang juga ada yang ikut kesis juga kok. Iya. Berarti kalau gitu Jawa Tengah ada berapa Porda ya? Banyak ya kan ya? Waktu itu kan Solo juga organisasi kayak kesis itu kan juga enggak banyak juga kan. dalam. Organisasi kayak seperti kesis itu kan enggak banyak juga. Di wilayah Makanya ya. gini kan kalau kita waktu pas di pondok itu kalau misalnya saya kan ikutnya OPIM ya kan. OPIM itu ada Pasuruan, Malang, Probolinggo, Lumajang kayak gitu. Berarti kan ada 4 kabupaten. Iya, iya. Nah, kalau Jawa Tengah ini pembagiannya selain kesis, rim, ya rim itu kan yang daerah-daerah mana Tegal, terus Brebes kayak gitu ya. Terus ada lagi yang Purwokerto, Banyumas, Cilacap, itu apalagi kan ada juga kalau nggak salah ya. Iya, cuma kan kita enggak Ya. begitu paham banget. Enggak berkecimpung di situ. Kalau misalnya Jawa Barat itu ada 2 orde yang besar kan. Ada HISPA, Spa ya. Santri Pasundan, Senden. sama KSHC yang teman-teman Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan kayak gitu. Kuningan. Kalau Jawa Tengah ini memang yang mungkin sering saya familiar itu kesis memang. Iya. Kalau yang sama Rim ya, Iya. kalau yang lainnya kayak Solo, terus Jepara, terus Pati, Cepu gitu, juga kurang tahu ya Kang ya. Enggak paham. Kalau enggak salah masuk kesis kalau enggak salah itu. Kalau enggak salah masuk Kalau nggak salah kesis. masuk kesis. Karena kan mungkin Waktu pas zamannya Panjenengan ketuanya siapa Kang? Ingat? Ketua Cak Khalid. Cak Khalid. Ya, Cak Khalid. Oh, Cak Khalid. Magelang sana. Cak Khalid kalau enggak salah itu Kendal, kalau enggak salah. Oh, Kendal. Kalau enggak salah loh. Khalid. Ya. Cak Khalid. Geng. Waktu pas kan berarti kan sarang Kang Bodi kali. Kenapa pas zaman itu nggih sarang nggih. Sama. Balik. Sama. Waktu pas di pondok ada yang disampaikan cerita-cerita waktu pas di pondok gitu kan. Ya banyak enaknya daripada tidak enaknya. Dan setelah keluar dari pondok, beberapa tahun setelah keluar dari pondok, itu membuat kita itu Kangen. suasana pondok tuh kangen gitu loh. Suasana pondok tuh kangen benar. Pas Rien mantan pondok temu di kan jauh. Kuliah apa? Oh enggak. Nggih. Langsung kerja. Oh, Langsung kerja. balik malih teng Semarang. Ya, pulang Semarang. Oh. Langsung kerja. Jadi tahun 94 langsung ke Semarang malih gitu. Ya. Saya tuh langsung kerja. Nggih. Kerja terus habis itu kuliah atau kerja? Enggak, Kerja. kerja. Jadi 94 lulus Tebuireng toh. Nggih. Itu kerja pertama di toko listrik Mataram Nggih. 1 bulan, lalu pindah ke Kendal, Nggih. ke Weleri Valeri nggih. 1 tahun, Nggih. lalu pindah ke Kudus, Nggih. toko jam Nggih. dan kacamata, Nggih. lalu pindah ke Pedurungan, toko listrik, lalu pindah ke Ambarawa, toko kain, Nggih kan. setelah itu terakhir di Juar. Terakhir di Juar. Toko listrik di Juar selama 17 tahun. Masya Allah. 17 tahun. 17 tahun ya. Ya. Waktu ya. Berkah ya kan ya. Insya Allah berkah, insya Allah berkah. Kalau masalah berkah ini kira-kira kalau menurut Kang Bukhari ini maknanya nih apa nih? Kadang kan Ya. kita selalu mengatakan mungkin kalau teman-teman yang ada di luaran sana, maksud saya yang tidak mengenyam pendidikan Dunia di pondok. Dunia pondok. itu
kan jarang mengenal istilah berkah kan. Berkah. Ya. Kalau kita itu yang penting pas waktu mondok jangan lupa sering ke makbaro kayak gitu ya Kang ya. Iya. Biar setelah mondok, jangan setelah mondok, waktu mondok aja kita bisa dapat keberkahan itu, apalagi Bener. setelah pas kita Selesai tidak mondok, lagi, selesai kan? mondok, iya. Ya itu pasti banyak cerita tentang keberkahan ya Kang ya. Iya. Apa aja kira-kira Kang Husni yang mungkin saat ini Kang Husni bisa rasakan ataupun mungkin dari perspektif ataupun dari ya cerita-cerita hidupnya Kang Husni selama ini gimana Kang Husni? Ya kalau dirasa dulu Oke. setelah mondok itu mau kerja apa atau mau jadi apa kan memang tidak ada pemikiran untuk itu. Iya. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian ya memang ilmu pondok akhirnya harus diterapkan di masyarakat. Harus diterapkan di masyarakat. Ya terutama saat ini kan saya jadi mudin di wilayah Kelurahan Rejomulyo. Kelurahan Rejomulyo. Nah itulah yang jadi apa? Yang jadi pelajaran di pondok dulu kita terapkan di masyarakat sekarang ini. Seperti itu. Mulai tahun berapa Kang jadi rutin di Kalau tidak salah sudah mungkin 4 tahun atau 5 tahun ini. Ya. Ya. Seperti itu. Berarti sewu tidak semuanya harus alia kamu Ferry. Iya. SMA pun ya. Ya. Bisa Termasuk jadi mungkin panjenengan kenalan loh Kang Husni yang alumni SMA juga yang saat ini jadi pengasuh pondok Kebireng 16 di Temanggung. Oh iya, itu konco tuh. Temen. Iya, Mas iya. Agus. Mas Agus, ya. Itu seangkatan ya? Ya, satu angkatan. Ya? Ya. Itu malah hafid ya, hafid Quran. Ya, hafid Quran. Pondoknya itu Kang Wali saya udah pernah ke sana kan. Iya. Itu juga ini, apa namanya, pondok tahfid juga. Pondok tahfid, benar. Pondok tahfid. Iya. Masya Allah. Tadi itu ya, malah apa, bukan berarti yang SMA Iya. ya tidak Kita tidak tahu ya selalu mau apa Iya. seperti apa kita Iya, tidak tahu betul, nasib betul, orang. Benar. betul. Masya Allah. Berarti sekarang selain tadi terjadi apa listrik ya tadi ya Kang ya? Ya, listrik. Terus tentunya bisa memberikan apa kemanfaatan, bisa menjadi mudin tadi ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Kalau Nun Sewu di Semarang ini kan lihat saja kemajuan yang ada ya kan, tentunya dibutuhkan juga kesulitan dan kekompakan dari alumni Tebuiring yang ada di sini kan. Untuk saat ini misalnya di Semarang sendiri untuk perkumpulan teman-teman alumni bagaimana kan? Ya, terus terang kurang begitu kompak. Masih kurang begitu kompak karena Untuk jumlahnya banyak kan ya? kalau jumlah agak banyak ya. Tapi ya itu memang karena orang-orang Jawa Tengah ini orang-orang yang santai. Istilahnya santai, tidak begitu tidak begitu akrab, dalam arti akrabnya itu beda dengan saat kita berada di pondok. Itu memang istilahnya itu nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri. Tapi nanti setelah dia kumpul itu ada gerengnya ada gitu loh. Guyupnya ada. Tapi setelah nanti kembali ya udah acaranya sendiri-sendiri lah seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk rutinan Nun Sewu bulanan atau 3 bulan sekali gitu Nun Sewu? Kita malah ikut kabupaten malah ya. Oh. Malah ikut kabupaten. Sekarang kan ada apa? Ada pengajian dari Gus Fahmi. Gila lah. Ya itu. Tapi kalau untuk Semarang sendiri saat ini belum. Belum. Iya. Kalau Nun Sewu menurut Kang Husni sendiri kira-kira ya Kang ya, Iya. jumlahnya berapa Kang Nun Sewu Kang? Alumni. Alumni betul. Berapa ya? Kira-kira ada lebih
jadi 100 pas lebih ya kan ya? Mungkin ada, mungkin. Iya. Ada Mungkin. teman sewu grup WA khusus Kota Semarang gitu. Ada. Ada. Cuma ya itu tadi antara la yamutu wa la yahya. Siap. Ya mudah-mudahan Amin. segera anu lagi ya Kang ya. Insya Allah. Dan Soleh pindah sini ya bisa ya. Ya, insya Allah. Kalau kamu Khorik, Ya. kamu sini, beliau ini teman SMP saya, Iya. teman alia saya juga bahkan bareng sama saya di Kamar. Salaf. Di Salaf. Beliau ini benar-benar inspiratif saya juga kan. Lah iya. Kalau soal ngaji ya, Benar, jadi benar. diragukan lagi Iya. kamu Khorik ini. Ya mesti nasibnya beda ya. Kalau Mas Husni itu SMA sekarang jadi kiai, tapi saya dulu itu seneng ngaji tapi Ngaji. malah jadi pengusaha. Namanya makom tuh udah kayaknya mohon maaf tempat tidurnya kan bukan ini. Iya, iya, Masya Allah iya. berkahnya tuh ya berarti ya. Bahkan sampai sekarang pun sering masih ketemu Mbak Hasim di mimpi itu masih sering sampai sekarang. Hampir sering lah, hampir sering Mbak Hasim sampai sekarang. Makanya kan didorong aja agar dia buka kitab. Tuh, beliau awalnya kalau waktu pas saya baru telepon sudah lama ya Kang ya. Beliau tadi tuh yang diceritakan didatangin Mbah Hashim itu tadi ya Kang ya. Kemarin baru diimpeni Gus Esom juga kemarin, minggu kemarin. Sekilas kan. Ya itu biasa buka-buka kitab itu sama saya. Buka-buka Ya, kitab. saking kedekatannya Kang Bukhari, Kang Husni. Saya juga tidak tahu itu Ya, seperti itu apa saya tidak tahu. Bukan kedekatannya, Gimana Kang? diingatkan Diingatkan. diingatkan. agar dia buka kitab. Masya Allah. Ya saya itu hanya merasa gini, kalau kesimpulan saya itu gini. Iya iya Kang. Ya meskipun kita sibuk kerja apapun, jangan lupakan kamu tetap santri gitu. Iya. Iya. Itu yang saya simpulkan. Karena dulu Mbah Yai Syamsuri Badawi kan ngendikan, kamu jadi apapun, kamu tetap santri. Jadi artinya jangan tinggalkan ngaji. Iya. Bahkan di pondok itu keberkahannya tadi yang Kang Soleh bilang itu, Iya. berkah itu kan ziyadatul khair ya katanya, tambah kebaikan. Iya. Saya itu dulu di pondok itu kan bodoh ya, Iya. datang itu kan tidak tahu ilmu tulis menulis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, nol kecil tidak tahu apa-apa, ngertinya cuma ngaji Quran aja, yang lain itu nol semua. Nulis Arab saya tidak bisa. Saya itu juga heran, dulu itu saya bisa nulis Arab ya, di SMP kan tidak ada pelajaran nulis Iya kan. iya Kang. Ya bisa sendiri, tiba-tiba bisa sendiri. Nah itu keberkahan dari Hadratus Syekh ya. Baca kitab pun 3 tahun kan juga tidak bisa kan. Iya iya. Kemudian di Aliyah kan, Iya. di Aliyah awal-awal di Aliyah juga saya sendiri juga tidak bisa, belum bisa kan baca kitab. Iya. Tiba-tiba ya dipaksa suruh baca kitab, tiba-tiba ya bisa sendiri. Nah itu juga keberkahan lain. Nah, kalau ditanya, loh kok bisa ya, saya juga tidak tahu. Nah itu luar biasanya keberkahan Tebireng itu di situ. Iya iya. Keberkahan Tebireng di situ. Tapi saya kamu dari terlepas yang tadi panjenengan sampaikan, tapi waktu pas mondok panjenengan rajin. Iya. Saya tahu kamu Khorik. Ya cuma selama SMP itu kan ngajinya ngaji apa tuh? Iya, tapi pas waktu di Salaf kamu Khorik. Awal di Salaf itu Iya. saya itu bisa baca kitab Iya. itu sebelum salaf Iya. sekolah jalan. Iya iya. Jadi ceritanya gini, teman-teman Gimana? yang di Salaf dulu itu dari teman-teman yang Salaf Iya. itu kan banyak yang tidak bisa Iya. baca kitab kan, Iya iya. banyak sekali. Itu kan Iya. pendatang-pendatang baru Iya. dari luar Jawa kan. Iya kan. Iya. Nah, itu kan maksa suruh ngajari. Iya. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa juga. Iya iya. Saya ngomong saya tidak bisa gitu. Iya. Tapi panjenengan diminta. Tapi untuk ngajar, dipaksa Akhirnya suruh. mau gak mau Akhirnya mau belajar. nggak mau, bukan belajar. Akhirnya. Saya buka di depan dia. Iya. Ternyata bisa baca saya. Masya. Saya baru tahu kalau saya itu bisa. Dari mana? Saya itu heran. Hmm. Dari mana saya bisa baca? Oh, saya tidak pernah belajar julumiyah. Saya itu herannya di situ. Loh kok bisa? Nah itu Mbah Hasyimnya itu Iya iya. Iya. berkahnya itu di situ.
Dan saya kira cerita-cerita ini banyak ya, Iya, teman-teman lain juga kasusnya sama. betul Kasusnya sama banyak. juga. Kasusnya sama. Oh di SMP kita itu juga tidak belajar Iya, kayak betul, gitu, ngapalin alfiah juga enggak. betul. Nah itu mulai saya itu, oh ternyata itu pesantren itu unik. Iya, Pesantren iya, itu unik. betul. Kita itu bukan hanya ngejar pinter, tapi katanya Yai Musta'in itu, Hmm. yo pinter, yo bener. Ya, Yo pinter, yo bener. pinter ya benar. Yo pinter bener. Jadi pesan-pesan kiai-kiai itu saya dengar sampai sekarang. Kalau pesannya YSK itu, Hmm. pesantren itu kan kawah condro di muka. Oh, betul. Kawah condro. Jadi pesantren kita belajar prihatin. Iya. Nah kalau di luar setelah pulang dari pesantren, Iya. kita itu kok diberi kelebihan, yo alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya enggak apa-apa, sudah diajari. Tapi alhamdulillah kan sekarang kita dikasih kelebihan, Iya. karena yaitu keberkahan dari doa-doa kiai, doa-doa orang tua kita kan, Iya. yaitu yang luar biasa lah dari pesantren, yang luar biasa. Emang di satu sisi kalau kita melihat dulu Kang Husni SMA ya, Iya. sekarang jadi mudin ya kan Jadi ya. mudin. Dari kiai. Ya, Kang Bukhari kita waktu itu di Salaf kan jadi pengusaha Pengusaha. yang Sukses. Santri. 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 Jadi santri. Masya Allah. Nah itu kan kita tidak tahu ya, semua mau Iya, itu akhirnya di BC itu mau seperti apa kan kita tidak iya, tahu. betul. Yang penting itu yang pesannya Yai Samsuri Badawi itu saya masih ingat. Santri ya. Santri itu pulang tidak harus jadi kiai. Jadi apapun, jadi Iya. dokter, jadi TNI, Iya. jadi pengusaha, tapi dia jiwanya harus tetap santri. Santri. Itu sampai sekarang tak ingat. Sampai sekarang. Berarti santri itu sampai kapanpun, Sampai ya? kapan? Mau profesi apapun Iya. tetap santri ya. Kita jadi kiai siapapun ya, jadi menteri, jadi presiden, masuk Tebireng kita santri, bukan presiden. Iya. Kita tetap santri di sana. Iya. Gitu. Jadi makanya tidak ada namanya mantan santri, tidak ada. Iya. Saya itu mantan santri tidak ada. Ya kita tetap santri, di Tebireng kita santri, masuk kita santri. Iya. Sampai Itu yang kapanpun sampai tetap kapan santri. pun, sampai kapan. Tidak ada namanya mantan santri, tidak ada. Iya. Ya kalau mutakhorijin pernah mondok ya sudah alumni ya, tapi alumni itu bukan mantan santri loh ya. Mantan Bukan mantan santri loh ya. Tetap santri. Tetap ya. santri. Iya, tetap santri. Allah, itu Maka- keberkahannya kan. Ya, maka jangan pernah lupa alma mater kita yang membesarkan kita. Karena Tebireng itu ibaratnya rumah kita, sekolah kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang menjadikan kita ada di sekarang itu. Mungkin kita itu jadi apa? Itu awalnya dari sana. Betul. Awalnya dari sana. Ya, saya makanya sering nangis kalau ingat Mbah Hasyim itu sering nangis karena ya itu ya dulu kan sering tidur di makam sama betul. Kang Soleh juga kan. Iya. Ya kadang-kadang kangen juga, tapi sekarang nggak bisa kan. Sekarang sudah VIP ya, kalau dulu masih biasa. Biasa. Masih biasa ya. Ya. Ya dari dulu. Sekarang kan anak rencananya katanya mau di Mahat Ali. Ya alhamdulillah keterima di Mahat Ali juga, keterima di Mahat Ali. Ya saya bersyukur itu. Ya, Karena pokoknya sebelumnya sekolah di ini kan kan? di Kudus TPS Kudus, kan? ya, di TPS ya. Ya biar nyambung sanatnya ke Habis Mbah ini Hasyim. kayaknya Kang Bukhari sering ke Tebireng ya? Ya. Iya. Iya, tak sering. Masih lah ya Kang ya? Harusnya Ketemu di gitu. Mahat Ali ya? Ya kalau udah gede kan tidak usah ditili terus ya. Walaupun nggak titik tapi Nah nilaiannya yang sebelahnya, yang sebelahnya, yang makamnya yang ditili. Makamnya, Masya Allah. Iya. Nanti berarti masih yang ajaran ini kan? Alhamdulillah tahun ajaran ini masuk tahun ajaran ini. Jurusan apa kan? Kalau di Mahat Ali kan cuma satu hadis. Oh semuanya ya jadi satu. Mahat Ali kan cuma satu hadis. Jadi se-Indonesia itu kalau Mahat Ali kan beda-beda jurusannya. Ada hadis, ada tafsir, nanti ada tasawuf, beda-beda. Tapi Mahat Ali itu mesti satu jurusan. Kalau di Tebireng kebetulan jurusan Hadis. hadis wa ulumihi kan. Hadis wa ulum. Itu karena meneruskan itu perjuangan Mbah Hasyim, karena Mbah Hasyim kan ahlu hadis, ahli hadis. Jadi dulu itu Mahat Ali kan fikih, jurusan fikih, terus diganti karena
Mbah Hasyim Asy'ari itu yang terkenalnya di hadis, ya terus diganti hadis. Ya saya suka di Matahari Tepiring itu karena perkuliahannya pakai bahasa Arab ya. Nah itu semi Timur Tengah lah. Timur Tengah. Nah itu yang bagusnya di situ. Ya makanya kemarin setahun sempat di Pare, 7 bulan di Pare itu untuk mendalami bahasa Arab. Ya daripada ke luar negeri ke Yaman atau ke Mesir ya, di sana kejauhan ya. Nah, Kalau sini kan sponsor bisa. Iya, bisa sama nih ya. Ya. Kalau jauh tuh kalau misalnya liburan atau pas pulang juga enak dari Lebih dekat. Jombang ke Semarang ya. Lagian di dekat. sana itu kan enggak ada nasi ayam, enggak ada sop buntut enggak ada. Soto dok. Soto dok enggak ada ya, soto dok ya kita dulu ya. Soto dok enggak ada. Terus yang di apa dicukir itu apa namanya? Anu kikil. Kikil itu enggak ada. Terus ketan ya kan. Ketan itu enggak ada. Ya Allah. Insyaallah berkah-berkah. Dan saya mau dari Kang Gus ini mungkin ada yang disampaikan kepada seluruh alim tebiring dimanapun berada Kang Gus ini. Oh iya. Untuk terutama untuk yang Jawa Tengah ya. Yang terutama Jawa Tengah dulu. Sebisa mungkin ayo kita kita perkuat ukhuwah sesama alumni Tebuireng. Ayo kita jaga alma mater Pondok Pesantren Tebuireng dan kita besarkan Hadratus Syekh, nama Hadratus Syekh. Jangan sampai kita ini mengecewakan Hadratus Syekh, karena bagaimanapun kita ini adalah santri beliau, dan kita jangan sampai sesama alumni, sesama santri Tebuireng ini untuk tidak ini loh, tidak ya istilahnya tuh Tetap menjaga silaturahim. kita tetap menjaga silaturahmi, dan yang terpenting lagi kita ini adalah keluarga. Ya, keluarga besar. Kita ini keluarga sebagaimana moto daripada alumni SMA Al-Wahid Hasyim. Walaupun kita ini sudah berkeluarga masing-masing, tetapi kita ini tetap keluarga. Kita mempunyai anak kita seandainya orang tuanya sudah meninggal, itu tetap dianggap sebagai anak kita. Itu yang pernah dulu diungkapkan oleh beberapa teman SMA Al-Wahid Hasyim, bahwa seperti misal dari anak teman saya yang sudah meninggal, itu walaupun dia sudah tidak mempunyai bapak, ayo kita sambangi, kita bantu jika memang dia butuh bantuan, butuh beasiswa. Ayo jangan kita ini hanya gembar-gembor masalah membantu, tapi dengan keluarga sendiri, dengan sesama alumni ini kita tutup mata, jangan sampai. Karena ini juga perintah agama, ya, perintah agama, bahwa kata Rasulullah Muhammad SAW, saya dan sing ngomong anak yatim itu seperti dua jari ini, dekat sekali lah, seperti itulah. Jadi jangan sampai kita ini hanya gembar-gembor masalah ini itu, tapi dengan keluarga sendiri itu kita tidak saling bantu-membantu. Itu mungkin yang bisa saya omongkan. Ya. Kalau dari Kang Bukhari, saya Kang Bukhari. Ya mungkin intinya sama ya, kalau dari segi keluarga kita sama alumni Tebuireng, kita itu punya nasab ilmu, sama-sama kita santri Mbah Hasyim Asy'ari, sama-sama kita Tebuireng, ya tetap menjaga
silaturahmi, menjaga kekompakan, apapun yang terjadi tetap beda-beda enggak apa-apa. Orang beda itu sunatullah ya. Beda itu sunat. Tapi tali silaturahmi itu jangan pernah sampai keputus. Terus dalam berteman, dalam bersahabat, dalam berkeluarga itu yang terpenting jangan mengedepankan ego. Siapa saya, jabatan saya, terus saya lebih tinggi, kamu lebih rendah, saya lebih kaya, kamu lebih pindah. Tidak ada. Kalau kita sudah berteman, lepas semua itu. Lepas semua itu, kita kembali lagi bahwa kita itu sama-sama santri Tebuireng. Santri Tebuireng saling menjaga adab, sopan santun, kekeluargaan. Itu yang paling penting. Dan yang penting jangan lupa kita tetap ingat bahwa tidak ada namanya mantan santri. Betul, tetap santri ya. Apapun yang kondisi kita, sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa untuk tetap ngaji. Nah itu yang terpenting. Matur sembah nuwun nggih. Sami-sami. Ya. Mugi-mugi kakek keluarga, Amin. dan kita semua keluarga besar Tebuireng ya Kang ya. Ya. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan ya Kang. Amin. Dan Amin. tentunya tadi itu yang Amin. kita sampaikan keberkahan itu ya Kang ya. Ya. Insyaallah. 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 Amin. Insyaallah. Oke. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan tetap jaga kekompakan terus Amin. ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menikmati wajah.